Banyak orang mendiagnosis kegagalan mereka dengan label moral. Saya malas, saya tidak punya kemauan, atau saya kurang disiplin. Ini adalah diagnosis yang salah secara fundamental. Secara biologis, otak manusia tidak dirancang untuk konsisten melakukan hal-hal yang tidak memberikan imbalan instan. Otak kita adalah produk evolusi jutaan tahun yang dirancang untuk konservasi energi. Di zaman purba, membuang energi untuk sesuatu yang hasilnya belum jelas, seperti belajar atau membangun sistem jangka panjang, adalah risiko kematian. Jadi, ketika Anda merasa sulit untuk memulai atau mempertahankan rutinitas, itu bukan karena Anda lemah. Itu karena perangkat keras atau hardware otak Anda bekerja dengan sangat normal. Otak Anda mencoba melindungi cadangan energi Anda. Kegagalan konsistensi adalah masalah desain sistem, bukan masalah karakter. Di video ini, kita akan membedah bagaimana cara menghack keterbatasan biologis ini menggunakan pendekatan mekanis. Kita tidak akan bicara soal niat, kita akan bicara soal arsitektur perilaku. Bagian 1. Mengapa otak menolak perubahan? Pertempuran prefrontal cortex versus basal ganglia. Dalam otak Anda, ada dua area yang saling bertarung saat Anda ingin konsisten. Prefrontal cortex. Ini adalah bagian otak yang logis, rasional, dan memikirkan masa depan. PFC yang berkata, saya harus olahraga agar sehat di hari tua. Basal ganglia. Ini adalah pusat kebiasaan dan insting. Basal ganglia tidak peduli masa depan. Ia hanya peduli pada efisiensi dan pengulangan. Masalahnya, PFC sangat cepat lelah. Ia menggunakan banyak glukosa dan energi kognitif. Itulah sebabnya di pagi hari Anda punya niat, tapi di malam hari niat itu hilang. Sementara itu, basal ganglia tidak pernah lelah. Ia menjalankan apapun yang sudah menjadi otomatis. Konsistensi adalah proses memindahkan kendali tugas dari PFC yang lelah ke basal ganglia yang otomatis. Tubuh manusia memiliki mekanisme bernama homeostasis, yaitu kecenderungan untuk mempertahankan kondisi stabil. Setiap kali Anda mencoba melakukan perubahan drastis, tubuh akan mendeteksi itu sebagai gangguan terhadap stabilitas. Jika Anda biasanya tidak pernah membaca, lalu tiba-tiba mencoba membaca 50 halaman sehari, tubuh Anda akan mengirimkan sinyal rasa kantuk, pusing, atau distraksi tiba-tiba. Ini adalah cara tubuh menarik Anda kembali ke titik keseimbangan lama. Konsistensi yang gagal biasanya terjadi karena seseorang mencoba melawan homeostasis terlalu keras di awal. Ini adalah bias kognitif di mana manusia secara alami lebih menghargai imbalan kecil yang instan, seperti makan coklat atau main HP, daripada imbalan besar yang tertunda, seperti tubuh atletis atau karier cemerlang. Otak Anda secara matematis akan selalu memilih senang sekarang daripada sukses nanti, kecuali Anda membangun sistem yang bisa memanipulasi persepsi waktu tersebut. Bagian 2. Mitos motivasi dan kelelahan keputusan. Motivasi sebagai respons dopaminergik. Motivasi hanyalah lonjakan dopamin sementara akibat paparan ide baru atau harapan hasil besar. Dopamin memiliki sifat akomodasi. Semakin sering dipicu, semakin tinggi ambang batas yang dibutuhkan untuk merasa termotivasi lagi. Bergantung pada motivasi untuk konsisten adalah strategi yang bodoh secara teknis. Itu seperti mencoba menjalankan mobil dengan bensin yang hanya bisa terbakar selama 5 detik pertama. 2. Decision fatigue atau kelelahan keputusan. Setiap kali Anda harus bertanya, haruskah saya kerja sekarang? Atau makan apa ya? Anda menghabiskan cadangan energi PFC Anda. Orang yang gagal konsisten biasanya membiarkan hidupnya penuh dengan pilihan. Setiap pilihan adalah gesekan atau friction. Semakin banyak gesekan, semakin kecil peluang untuk bertahan. Orang yang konsisten membuang pilihan tersebut. Mereka membuat rutinitas mereka menjadi non-negotiable atau tidak bisa dinegosiasikan. Bagian 3. Protokol arsitektur perilaku. Sekarang kita masuk ke bagian daging atau langkah operasionalnya. Cara 1. Teknik reduksi inersia atau the 2-minute rule. Hukum fisika berlaku pada psikologi. Benda yang diam cenderung tetap diam. Hambatan terbesar dalam konsistensi adalah inersia statis, momen saat Anda harus mulai. Jangan targetkan pekerjaan besar, targetkan 2 menit pertama.
Jika target Anda adalah lari 5 km, target barunya adalah memakai sepatu dan keluar pintu. Kenapa? Karena setelah Anda memecahkan inersia statis, mempertahankan gerakan, atau inersia dinamis jauh lebih mudah. Otak tidak akan merasa terancam oleh tugas 2 menit, sehingga ia tidak akan mengaktifkan respon penolakan. Cara 2. Floor versus ceiling, batas bawah versus batas atas. Kebanyakan orang hanya punya ceiling atau target ideal saat kondisi prima. Saya akan belajar 4 jam hari ini. Masalah muncul saat hari buruk tiba, sakit, banyak urusan. Karena tidak bisa mencapai 4 jam, mereka tidak melakukan apa-apa sama sekali. Tentukan floor atau batas bawah yang sangat rendah yang harus dilakukan dalam kondisi apapun. Contoh, floor belajar adalah membuka buku dan membaca 1 kalimat. Fungsi floor bukan untuk progres, tapi untuk menjaga integritas jalur saraf di basal ganglia. Satu hari Anda bolos total, Anda mulai merusak sirkuit habit tersebut. Cara 3. Choice Architecture atau rekayasa lingkungan. Konsistensi bukan soal kekuatan mental, tapi soal desain ruang. Friction reduction. Jika Anda ingin konsisten minum air, letakkan botol air di setiap sudut meja Anda. Friction addition. Jika Anda ingin berhenti main game, cabut konsolnya, masukkan ke kotak, dan taruh di gudang. Jadikan hal baik menjadi jalan dengan hambatan terkecil, dan hal buruk menjadi jalan dengan hambatan terbesar. Cara 4. Implementation intentions atau algoritma if-then. Jangan gunakan kata-kata abstrak seperti nanti saya mau kerjakan. Gunakan struktur logika pemrograman. Jika kejadian A terjadi, maka saya akan melakukan aksi B. Contoh, jika saya selesai makan siang, maka saya akan menulis 50 kata. Struktur ini memberikan instruksi spesifik pada otak sehingga Anda tidak perlu membuang energi untuk memutuskan kapan harus mulai. Cara 5. Identitas berbasis bukti atau self-signaling. Setiap tindakan kecil adalah bukti bagi otak Anda tentang siapa Anda. Jika Anda menulis setiap hari, meski hanya 1 kalimat, Anda sedang memberikan sinyal pada sistem saraf, saya adalah seorang penulis. Target hasil bisa gagal diraih karena faktor eksternal, tapi identitas, proses, sepenuhnya di bawah kendali Anda. Berhenti mengejar hasil, mulailah mengumpulkan bukti identitas. Bagian 4. Mengatasi fase the dip dan kegagalan. Ada periode yang disebut the valley of disappointment, lembah kekecewaan. Ini adalah titik di mana Anda sudah konsisten selama 2-3 minggu, tapi hasilnya belum terlihat. Di titik inilah mayoritas orang berhenti. Secara matematis, hasil dari konsistensi bersifat eksponensial, bukan linear. Progresnya sangat lambat di awal, lalu melesat di akhir. Anda harus memahami bahwa ketidakhadiran hasil di awal bukan berarti kegagalan. Itu hanyalah fase akumulasi energi laten. Protokol saat gagal. Jangan gunakan emosi saat Anda melewatkan 1 hari. Gunakan aturan never miss twice. Bolos 1 kali adalah fluktuasi statistik, wajar. Bolos 2 kali adalah awal dari pola baru, berbahaya. Jika Anda gagal hari ini, tugas utama Anda besok bukan melakukan 2 kali lipat, tapi cukup kembali ke floor atau batas bawah. Konsistensi adalah permainan probabilitas. Semakin Anda bisa membuang variabel emosi dan motivasi, semakin tinggi peluang Anda untuk sukses. Jangan menunggu sampai Anda merasa siap atau merasa ingin. Perasaan adalah sinyal kognitif yang sangat tidak stabil dan tidak bisa diandalkan sebagai fondasi hidup. Orang-orang yang Anda lihat sukses bukan orang-orang yang selalu semangat. Mereka adalah orang-orang yang sudah bosan, sudah tidak nafsu melakukan rutinitasnya, tapi tetap melakukannya karena itu sudah menjadi bagian dari arsitektur hidup mereka. Konsistensi itu membosankan. Jika Anda mencari sensasi atau kegembiraan setiap hari, Anda tidak akan pernah konsisten. Terimalah kebosanan itu sebagai biaya yang harus dibayar untuk mencapai hasil jangka panjang. Sistem Anda adalah masa depan Anda.
Perasaan Anda hanyalah gangguan sementara.